tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hai, selamat pagi adik-adik sebaut. Kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Walaupun kita tidak bertemu langsung, kita masih online, tapi itu tidak menjadi masalah buat kita. Kita terus memuji Tuhan, kita bersekutu melalui online kita ini dengan sukacita, dengan sepenuh hati kita. Kita siapkan, kita sama-sama memuji Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian. Sama-sama buka persekutuan kita dengan doa pembukaan. Silakan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Hingga saat ini kami masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Lindungi dan berkati ibadah kami sampai selesai dengan lancar. Kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan segera sembuhkan. Berdoa juga untuk bangsa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan hikmat pada para pemimpin kami agar dalam memimpin bangsa kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan semoga bangsa kami segera lepas dari pandemi. Juga untuk gereja kami Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan selalu menuntunkan dan selalu menyertai Bapak Pendeta, majelis dan komisi yang terlibat di dalam pelayanan-Mu. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maya. Tapi sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk menjadi tanah yang subur. Kita nyanyikan pujian seperti rusa merindukan sungai. Tuhan kasih
firman Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hai teman-teman Sebaot, what's up guys? Apa kabar kalian semua? Berharap kalian tetap sehat, sukacita, tetap keren, tetap di dalam Tuhan, tetap berpengharapan. Hari ini kita mau ngapain ya? What are we going to learn today? Apa ya? Ada yang bisa tebak apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Oke, I'll give you clue. Guess this picture ya. Tara! Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini dari firman Tuhan? Ada yang tahu? Yes! Hari ini kita belajar tentang persembahanku. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana kita memberikan persembahan dan kenapa kita harus memberikan persembahan seperti apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita akan pelajari di ibadah Minggu Zebaot pada hari ini. Tapi teman-teman sebelumnya sama saya, Kamaya, kita mau siapkan hati kita mau berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di hidup kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan, dan saat ini waktunya kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, bantu kami Roh Kudus untuk mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan beberapa waktu ke depan dalam pendengaran firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas ya. Hari ini kita akan belajar tentang persembahanku. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 26 ayat 1-11. Teman-teman lihat saja video ini karena Kamaya sudah siapkan. Judul perikop pada hari ini adalah dari Ulangan 26 ayat 1-11, mempersembahkan hasil pertama. Saya akan bacakan buat teman-teman. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian kau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu.
Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Oke, adik-adik, kita mau lihat dulu, kita mau bedah dulu isi firman kita hari ini. Kita mau lihat penjelasan Alkitab dari perikop yang sudah kita baca tadi ya, ada 11 ayat. Teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah dari bacaan firman tadi, bacaan tersebut atau ayat-ayat tersebut menjelaskan ketika bangsa Israel and finally mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan dari zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, tanah yang sudah mereka nantikan selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang pasir. Akhirnya mereka tiba, Tuhan mengizinkan bangsa Israel tiba dan masuk ke tanah Kanaan. Jadi konteksnya pada saat itu dari firman yang kita baca ini ya, bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, teman-teman. Dan pada saat itu Musa mengingatkan saat Allah menyertai. Jadi Tuhan berfirman dan Musa mengingatkan kepada seluruh bangsa Israel bahwa sampai saat ini dan mereka bisa masuk ke tanah Kanaan itu karena Allah menyertai mereka. Dari mereka keluar sampai ke tanah Kanaan udah tiba, itu semua karena penyertaan Tuhan, semua karena Allah yang menyertai bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel diminta untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah atas berkatnya. Tadi di perikop tadi firman Tuhan menjelaskan semua ya, dari yang tanah yang dijanjikan, dari mereka bagaimana mereka sampai ke Mesir, bagaimana mereka jadi besar di Mesir, bagaimana mereka mengalami hal tidak enak atau perbudakan di Mesir saat mereka berseru dan Allah menjawab, Allah membebaskan mereka, mengizinkan mereka keluar dari Mesir, membelah Laut Merah, itu mukjizat luar biasa yang Tuhan berikan, berjalan di tengah Laut Merah, mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka bagaimana Firaun dan pasukannya terhempas di Laut Merah, bahkan penyertaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Jadi teman-teman, bangsa Israel diingatkan bagaimana besar, luas, lebar, dalamnya kasih Tuhan, berkat Tuhan yang sangat besar, dan mereka diminta untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan sebagai wujud persembahan mereka. Dan berkat Allah yang sungguh amat besar tadi itu harus diwujudkan dengan mereka memberikan persembahan bagi Allah sebagai ungkapan syukur mereka kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Bukankah kita sama seperti bangsa Israel? Dari kita kecil, besar, mungkin teman-teman sekarang udah ada yang usia 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun, atau Kamaya yang udah hampir 30 tahun lebih, plus-plus, wah ketahuan ada usianya. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih muda. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Bukankah, teman-teman, berkat Tuhan itu luar biasa, banyak sekali berkat Tuhan yang kita rasakan. Bisakah kalian sebutkan berkat Tuhan yang sudah kalian rasakan? Apa? Sehat, oke. Di tengah pandemi kita masih sehat. That's so amazing. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita masih hidup, we are still alive. Ini masih hidup. Bukankah itu sungguh berkat Tuhan? Kita bisa bernafas, masih free bernafas. Bagaimana teman-teman, kemarin kita ingat ya, tahun 2021 orang berebut oksigen karena pandemi ini, betapa susahnya untuk bernafas. Kita masih bisa bernafas. So amazing, berkat yang luar biasa, teman-teman. Bahkan kita punya rumah, punya keluarga, kita bisa nge-zoom, YouTube. Mungkin kalian sekolah ada yang nge-zoom. Kita ibadah sekarang by YouTube. Itu semua berkat Tuhan, teman-teman. Dan kalau kita diminta untuk menghitung berkat Tuhan, mengingat kembali kebaikan Tuhan di hidup kita, bisakah dengan tangan atau kita pinjam seluruh tangan keluarga kita atau teman-teman kita, bisakah kita menghitungnya? Betapa besar, luas, banyak
hebatnya, belum mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan ke hidup kalian. Mungkin kalian pernah berdoa, please Tuhan, besok nggak usah ada ulangan dong, aku belum siap, males banget nih, jreng, tiba-tiba ada aja nggak jadi ulangan. Bukankah itu mukjizat? Bukankah itu Tuhan yang kasih izin? Atau misalnya teman-teman belum ngerjain PR, please Tuhan, gurunya lupa bahas, aku lupa submit ke GCR, and then terjadi gitu, nggak dibahas PR-nya. Bukankah itu mukjizat dan berkat Tuhan, teman-teman? Jadi ayo jadi orang yang cepat mengingat, nggak gampang lupa dengan berkat-berkat Tuhan. Bisa menyebutkan betapa banyaknya berkat Tuhan di hidup kita. Nah, teman-teman, kita mau dalami lagi tema kita hari ini, firman Tuhan hari ini tentang persembahanku. Ayo teman-teman, kita sama-sama mengingat hal ini. Berbicara tentang persembahan, teman-teman, itu adalah berbicara tentang ucapan syukur. Seberapa besar persembahan kita, ya seberapa besar ucapan syukur kita. Kamaya merasa bahwa Kamaya sudah banyak sekali mendapat kebaikan Tuhan, tapi Kamaya belum bisa membalas dengan betapapun besar yang Kamaya kasih. Persembahan Kamaya, bahkan seluruh gaji Kamaya, itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibandingin sama berkatnya Tuhan. Tapi Tuhan nggak melihat jumlah, Tuhan lihat hati kita, bagaimana kita mengingat semua kebaikan Tuhan. Makanya kita mau kasih ucapan syukur, makanya kita mau kasih persembahan ke Tuhan. Dan teman-teman, kita harus mengingat banyak gitu ya, berkat Tuhan di hidup kita udah sangat banyak. Ini waktunya gitu, ini saatnya, ini udah selayaknya, sewajarnya kita kasih semua yang Tuhan berikan ke hidup kita. Kita kembalikan lagi semua yang kita miliki. Bahkan kita nggak miliki apa-apa sih sebenarnya di dunia ini ya, toh semua dari Tuhan. Ada bayi yang keluar dengan bergelimang udah pakai kalung atau kulitnya terbuat dari emas atau enggak ya teman-teman, bayi lahir cerot begitu aja nggak bawa apa-apa. Kita mati pun nggak bawa apa-apa kan, paling apa, nggak ada yang kita bawa. Makanya semua yang ada di tubuh kita ini yang kita miliki semua punya Tuhan. Pun uang, pun waktu, pun talenta, pun semua tubuh kita ini adalah milik Tuhan. So sudah selayaknya kita kembalikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Sama kayak tadi bangsa Israel, udah berhasil masuk ke tanah Kanaan, hasil pertama yang didapatkan, ia dikembalikan untuk Tuhan. Itu bukti betapa kita mengucap syukur sama Tuhan. Dan teman-teman harus diingat, persembahan itu tentang hati kita yang penuh dengan cinta. Seberapa cintanya kita sama Tuhan. Kalau ditanya, Kamaya emang cinta sama Tuhan? Bukan cinta lagi, Kamaya kayaknya candu gitu ya. Kamaya nggak bisa kalau nggak deket sama Tuhan, mati kayaknya kalau nggak sudah sebegitunya cintanya, bucinnya udah akut kalau sama Tuhan Yesus. Kamaya sama Allah tuh udah bucinnya akut gitu ya. Jadi persembahan itu tentang hati kita yang dipenuhi cinta karena besarnya berkat Tuhan di hidup kita. Makanya kita mau kembalikan lagi buat Tuhan. Nah, teman-teman, Kamaya punya video singkat. Kita lihat videonya sama-sama ya. Apa yang dapat kita pelajari dari video ini? Ayo kita renungkan sama-sama. Meet Bob. Bob's been coming to church for a while now. Amidst the busyness of work and life, he wants to grow closer to the Lord, but he feels like something's missing. He reads his Bible, well, sometimes. He's attending a home group and even listening to podcasts of old sermons. But try as he might, he just feels like something's missing. Then Bob heard a teaching on giving financially. He felt a little convicted, knowing that he and his family were not regularly tithing 10%. But he wondered, does God really command me to give the first 10% to the church? Does the church really even need the money? What's in it for me? Why should I give? Bob decided to dig a little deeper and look into it for himself. So he opened his Bible and really didn't know where to look. So he Googled Bible passages about money. He was very surprised to find a large number of verses about tithing, and not just in the Old Testament. Jesus himself taught about tithing to the local church. Now Bob was really feeling convicted. He was beginning to see why the tithe was so important. It wasn't about the church needing money or trying to scam him in some way. It was a question of the heart.
Bob repented of his disobedience and he started to return the first 10% of his income to God. He was pleasantly surprised to see breakthroughs in many areas of his life. His relationship with his children, his marriage, and even his finances began to improve. Bob thought back to one of the verses that he'd read about the tithe. "Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out my blessing upon you." Nah, teman-teman, persepuluhan bukanlah mengenai perintah untuk memberi atau ingin diberkati. Kita kasih persembahan karena hati kita penuh dengan cinta, penuh dengan ucapan syukur. Dan kita sadar gitu, kesadaran hati kita mau kasih buat Tuhan. Tuhan nggak minta semua. Kalau jadi bangsa Israel, mampukah kita semua nih, teman-teman nanti someday, teman-teman kerja, terus Tuhan bilang, iya, semua gajimu, berapa juta itu kamu kasih ke aku. Tuhan nggak pernah minta. Tuhan di firman-Nya Tuhan cuma bilang 10%. Tapi hari ini kita belajar dari bangsa Israel yang memberikan semua, all. Tapi kalau Kamaya mau ajak kalian untuk belajar, oke, aku belum kerja, oke. Kita mulai mengenal dulu kenapa kita harus kasih persepuluhan, kenapa kita harus kasih persembahan ke Tuhan. Oke, kita lanjut ya. So, teman-teman, bagaimana kita aplikasikan firman Tuhan hari ini dalam hidup kita sehari-hari? Please remember this and do it, gitu, lakukan ini. Yang pertama, teman-teman, ayo gitu. Teman-teman sudah banyak berkat Tuhan yang dikasih, sudah banyak yang Tuhan berikan, sudah sepantasnya kita kembalikan semua buat Tuhan. Ayo belajar kasih persembahan, kasih perpuluhan buat Tuhan. Gimana caranya, Kamaya? Aku belum kerja. Oke, fine. Kalian belum kerja, tapi kalian dapat uang dong dari papi mami, dari orang tua, dari ayah ibu, dari bapak ibu kalian. Misal, kalau dulu Kamaya sehari dikasih 15.000. Kamaya biasa sisihkan biasanya 5.000. Jadi Kamaya pakai zamannya Kamaya waktu sekolah, Kamaya dapatnya 15.000. Yang 5.000 Kamaya keep, yang 10.000 ya bisa buat yang dibutuhkan, fotokopi, jajan. Karena Kamaya adalah anak bekal. Kamaya selalu bawa bekal, minum, makan dari rumah. Jadi yang 5.000 selalu Kamaya keep, lumayan Senin sampai Jumat, 20 hari kali 5.000 ya. Itu nanti yang setiap bulan Kamaya kasih. Persembahannya kemana ya? Dulu kan sekolah minggu, atau enggak kalau kalian misalnya, kalau dulu Kamaya mungkin kayak ibadah pemuda, KPR atau kompak ya Kamaya kasih di situ, Kamaya kasih perpuluhan. Kamaya belajar dari SMA untuk kasih dari uang jajan Kamaya. Kamaya belajar bahwa semua yang Kamaya miliki itu dari Tuhan, dan itu milik Tuhan. Makanya Kamaya belajar untuk kasih apa yang Kamaya miliki buat Tuhan. Teman-teman, ada ayatnya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kamaya mau belajar untuk jadi orang yang tidak cinta uang, karena akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Jadi Kamaya belajar untuk tidak money oriented atau harta oriented atau uang. Jadi Kamaya belajar untuk kasih perpuluhan dari uang jajan Kamaya, dan Kamaya lakukan sampai sekarang. Kamaya bekerja, apalagi sudah bekerja dapat gaji, setiap tanggal 25 Kamaya gajian, Kamaya pasti akan kasih perpuluhan ke Tuhan. Kalau enggak, seperti Bob tadi, feeling guilty, ada yang hilang, something missing in my life, something missing in my heart. Itu yang Kamaya lakukan, dan Kamaya mau ajak kalian untuk lakukan itu juga. Teman-teman, ayo. Kalau misalnya Kamaya, aku kan online, nggak dapat uang di rumah, nggak dapat uang jajan, ya it's okay, but you have time. Kalian punya waktu. Tuhan kasih waktu ke kalian. Yuk kasih waktu kalian untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih jauh kenal Tuhan. 24 jam kita punya waktu, teman-teman. Coba kalian sehari, kalian spread, kalian bagi tuh waktu. Mana yang paling besar? Buat tidur, buat YouTube, buat gaming, buat apa? Atau cuma 10 menit Tuhan minta, atau 24 jam, berarti 24 menit misalnya. Teman-teman, sudahkah teman-teman pakai buat saat teduh, buat doa? Dalam seminggu, sudahkah kalian sisihkan 1 jam untuk sekolah minggu? Kalau kita udah nggak dikasih waktu lagi sama Tuhan, it's done, game over. Kita nggak di sini lagi. Jadi mari sadari hal itu, teman-teman. Waktu yang kita punya pun itu punya Tuhan.
sisihkan buat Tuhan. Pagi bangun, say thank you Jesus, I'm alive today. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup hari ini. Bantu saya hari ini untuk jadi anak-anak Tuhan yang berkenan, bantu sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biasakan seperti itu teman-teman. Kalau enggak, biar kita mati di luar Tuhan. Yang terakhir, apa yang kalian punya? Talenta. Nggak mungkin kalian nggak punya talenta. Tuhan pasti kasih kalian satu pun Tuhan kasih talenta. Apa? Bisa nyanyi? Ya udah, ayo isi pujian bareng, paduan suara haleluya. Kalian bisa main gitar, bilang sama Kak Endang, aku mau dong jadi gitaris. Atau misalnya bilang sama siapa, Kak Cico, ajak dong aku jadi gitaris. Kalian bisa apa? Main futsal, olahraga, bulu tangkis, bilang Kak Warik, Kak Dika, ajak dong aku main bulu tangkis. Kak Dika, Kak Angga, aku ajak main futsal dong. Kak Alvin, aku ajak main futsal dong. Pakai semua yang kalian punya, talenta itu buat Tuhan, buat melayani teman-teman. Kemana? Ya ke pengurus Zebaot. Kemarin sudah pemilihan ya, selamat ya buat teman-teman pengurus baru, Tita dan kawan-kawan. Kalian sudah pakai waktu dan talenta kalian untuk persembahan ke Tuhan. Kalau yang belum, ayo join. Kalau misalnya setelah lulus dari Zebaot, masuk ke kompor ya bareng, mungkin sama ketuanya. Kalau sekarang Kak Jamie aku mau dong, walaupun masih di Zebaot, aku mau jadi gitaris di kompor atau di Komna. Bisa teman-teman, semua yang kita miliki ayo kembalikan buat Tuhan ya. Oke, bisa. Nah, come on Zebaot, kemarin mau ajak kalian, yuk kita belajar berikan persembahan ke Tuhan. Jadikan hidup kita, talenta kita, hati kita, waktu kita, bahkan mungkin uang kita untuk kita persembahkan ke Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk kami bisa memberikan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami atas semua yang Tuhan berikan di hidup kami. Kami menyadari bahwa tidak ada satupun yang berhak kami miliki, karena baik tubuh, baik hidup, baik waktu, baik semua yang kami miliki, semua dari Tuhan, dan sudah sewajarnya, selayaknya kami kembalikan semua buat Tuhan. Baik itu perpuluhan kami, baik itu talenta kami, baik itu waktu kami. Ajar kami di usia muda ini mengingat Tuhan, mengingat pencipta kami, Roh Kudus yang bantu kami mengelola keuangan kami untuk kami bisa berikan persepuluhan ke gereja sebagai persembahan kami, memberikan waktu dan talenta kami untuk melayani Engkau. Berkati studi kami, berkati teman-teman kami yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh atau berjuang dengan sakit penyakit, Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bye teman-teman. Selamat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya. God bless you. Tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Halo semua, ketemu lagi nih dengan Caca. Sama-sama doa persembahan. Yuk kita semua satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapak atas berkat-Mu Bapak. Kami boleh menghadir kehadirat-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh berikan yang berkat begitu banyak pada kami Tuhan. Dan Kau berikan juga Tuhan berkat lipat ganda Tuhan pada mereka yang telah memberikannya Tuhan dengan setulus hati ya Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh urapi Tuhan segala persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, agar nantinya Tuhan dapat memperluas kerajaan di dunia ini Tuhan. Berkati Tuhan segala apapun yang kami lakukan, yang firman telah kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh jadikan firman itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk hari Minggu ini, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.
terutama nyawamu. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati kita luar biasa. Dan kita akan selalu melakukannya di dalam kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Dan mari kita respon firman Tuhan dengan lagu pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Silakan Kak Farel. Sebelum kita akhiri persuan kita akan tutup dengan doa penutup. Dan kepada yang bertugas, silakan. Untuk bebaskan hidupku, ku tak pernah memintanya, ku tak pernah membayangkannya. Kau yang bertata di atas surga, rela turun menyelamatkanku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya firman yang telah disampaikan tadi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur atas kakak-kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah sekolah minggu online ini dengan sangat baik. Berkati mereka selalu Tuhan, agar mereka selalu disertai semangat untuk melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang telah bersedia melayani dalam ibadah sekolah minggu ini. Kiranya mereka selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka, dan kiranya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan segera tercapai di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati atas setiap langkah mereka Tuhan, mau itu dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya, dalam aktivitasnya sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menemani mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau tahu ku akan terus jatuh. Engkau
dan kau memampukanku semakin jadi sepertimu. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita selesai dalam persekutuan Sebaot pada pagi hari ini, tapi kita lanjutkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Dan sebelum kita usai, sekali lagi kita ingatkan supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Kak Luna sebutkan apa aja ya Kak Luna ya? Nah, ada 5 nih Kak yang harus kita jaga prokesnya. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Yang keempat, kalau nggak ada yang perlu kita untuk datengin, kita nggak usah keluar, di rumah aja. Dan yang kelima, selalu makan makanan yang bergizi ya teman-teman, agar imun kita tetap kuat dan kita tetap sehat untuk menjalani hari-hari kita ke depannya. Kita sudah selesai di dalam persekutuan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku tinggi